Aku Sarah Dumares Oktaviani. Selamat datang di segmen pengakuanku, di mana dalam segmen ini teman-teman dapat mengakui apapun yang teman-teman pengen akui dan teman-teman pengen ceritakan supaya menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Oke, ini salah satu pengakuan dari followers aku lagi. Shalom Kak Lala, shalom. Tolong jawab ya Kak, terserah mau pakai video atau balas DM. Oke. Aku punya pergumulan pribadi Kak. Aku mau nyerah aja dalam hidup ini. Aku melayani Tuhan, puji Tuhan dong. Aku melayani Tuhan, aku memuji menyembah Tuhan, tapi aku rasa aku buat Tuhan malu. Semua yang aku lakukan gagal. Kayaknya enggak kamu doang yang pernah ngerasain gagal. Aku juga secara pribadi juga pernah ngalamin kegagalan gitu. Buat malu Tuhan. Apa itu? Aku sering jatuh dalam dosa. Sebagai pelayan Tuhan, aku gagal terus Kak. Rasanya mau akhiri hidup aja. Semua yang kulakukan gagal. Jatuh berulang-ulang kali, gak guna hidupku Kak. Hancur banget, ortuku pun gak bangga punya aku. Karena semua yang kulakukan gagal, aku harus gimana Kak? Oke. Yang pertama, aku pengen bilang ke kamu, nggak kamu doang yang pernah mengalami kegagalan. Semua, justru aku juga secara pribadi juga pernah mengalami yang namanya gagal. Tapi yang jadi pertanyaannya, ketika kamu gagal dalam melakukan sesuatu, apapun itu ya, mungkin kamu entah ini kamu sekolah atau kuliah atau bekerja gitu, apapun yang teman-teman juga menonton di channel YouTube ini kali ini, video ini, setiap kamu yang pernah mengalami kegagalan, kamu nggak akan pernah ketemu dengan keberhasilan ketika kamu gagal, kamu berhenti. Kamu bisa ketemu dengan keberhasilan ketika kamu gagal dan kamu bangkit lagi dan lakukan lagi, mencoba kembali. Bukan dengan cara kamu bilang, aku pengen akhiri hidupku aja. Ketika kamu mengakhiri hidupmu, ya sudah, berhenti sampai situ. Kamu gak akan pernah mengalami atau kamu gak akan pernah masuk dalam fase keberhasilan. Kamu gak akan pernah tahu titik keberhasilan kamu itu di mana. Karena belum sampai di titik keberhasilan gitu kan. Sebenarnya kamu udah mau mencapai ini sebenarnya. Tapi kamu mengambil tindakan untuk mengakhiri hidupmu. Selesai, sudah. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin kerjakan sesuatu yang sebelumnya kamu gak pernah pikirin. Aku pengen kasih lihat ke kamu. Di dalam Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Wow. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia kembali. Ia bangun kembali. Artinya, ketika kamu mengalami kegagalan, bukan tindakan kamu untuk mengakhiri hidupmu. Ketika kamu gagal, yang harus kamu lakukan, kamu bangun kembali, kamu komitmen kembali, dan kamu pelajari kembali. Di sini dikatakan sebab 7 kali orang benar. Teman-teman bisa ini nggak? Bisa kayak telaah nggak sih ada kata orang benar? Firman Tuhan loh yang mengatakan kalau orang benar, ya, orang benar yang artinya orang pelayan Tuhan. Mungkin kamu tadi bilang, aku udah jatuh berkali-kali, aku kayak sepertinya gagal, aku mau bunuh diri aja karena aku pelayan Tuhan, tapi aku sering melakukan dosa. Kamu minta ampun, jangan kamu hidupi dosa itu gitu loh. Udahlah, aku udah jatuh dalam dosa, ya udah, gue ngelakuin dosa aja terus, nggak usah balik lagi, ntar takutnya aku jatuh lagi. Itu pemikiran yang salah. Firman Tuhan bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. So hari ini, ketika kamu menonton video ini, ketika kamu jatuh dan kamu menyadari itu, kamu tidak mau kembali lagi pada lubang yang sama, ya come on, bangun kembali. Sebab di sini dikatakan ternyata orang benar itu bukanlah ia yang gak pernah gagal. Ternyata orang benar, dengar ya, ternyata orang benar bukanlah ia yang gak pernah gagal, bukanlah yang gak pernah melakukan kesalahan demi kesalahan. Melainkan orang benar, sekalipun ia pernah gagal, ia bangkit kembali dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. That's true. Sampai sini nangkep ya teman-teman. Untuk itu saran dari aku, come on, kamu balik. Kamu sadar nih, kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu sadar kamu sudah tidak berada di relnya Tuhan. So kalau kamu sadar, jangan kamu justru menghindar. Jangan kamu justru ingin keluar dan mengakhiri hidupmu. Firman Tuhan bilang, kamu itu diciptakan karena sebuah tujuan. Right?
Kamu, siapapun kamu yang membuat pengakuan ini, kamu diciptakan Tuhan karena sebuah tujuan. Karena Tuhan mau kamu mengabarkan kabar baik kepada setiap mereka yang belum mengenal firman Tuhan. So, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan kamu tenggelam pada kesalahan-kesalahanmu. Jika kamu sadar, jika kamu tahu, come on, bangkit. Jadi pada video kali ini aku mengajak teman-teman, siapapun kalian yang saat ini sedang mengalami kegagalan, setiap kalian yang saat ini mengalami keterpurukan yang mendalam, dengar baik. Jika video ini nyampe ke kalian, jika video ini kalian dengarkan, ada suatu maksud Tuhan supaya kalian nangkep pesan yang sama. Oke, teman-teman. So, saran dari aku, jangan pernah menyerah. Come on, bangkit. Dan komitmen kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Karena aku pun melakukan hal yang sama, teman-teman. Kalau aku yang seperti kalian lihat di video-video bagus apa seperti apa, itu semua karena ada proses, karena ada bayar harga yang aku bayar. Tidak gujluk-gujluk aku cring seperti ini, no. Semua butuh proses. Dan kita menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan, itu juga butuh proses. Ingat firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Pertanyaannya, ketika kamu jatuh, apakah kamu memilih untuk mengakhiri hidupmu, atau kamu memilih untuk bangun dan bangkit berkomitmen bersama Tuhan? Itu pilihan. Percayalah dan ingatlah, kalau kita melangkah tidak sendirian, melainkan ketika kamu menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita. Ini aku sampai keringetan karena aku berapi-api ya. Karena aku gak mau kalian mengakhiri hidup kalian karena hanya sebuah kegagalan yang sesungguhnya bukan gagal. Tapi Tuhan izinkan kamu mengalami itu untuk kamu melihat pertolongan Tuhan. Ya, kamu tidak gagal sesungguhnya gitu loh. Tapi belum saatnya aja. Sorry, ini banyak keringat. Oke, teman-teman, so dari video kali ini aku mengajak setiap teman-teman, come on, bangkit. Jika itu kamu yang mengalami kegagalan, yang mengalami masalah, problema, keterpurukan yang mendalam, come on, bangkit. Jangan lihat masa lalu. Tuhan menciptakanmu karena sebuah tujuan. Oke? Jadi jangan stopkan tujuan Tuhan itu dengan cara kamu membunuh dirimu. Right? Semoga video kali ini membebat hati teman-teman. Dan boom, gitu kan. Jangan please guys, please. Jangan akhiri hidupmu dengan kekonyolan. Jangan dengarkan intimidasi iblis. Karena ketika kamu mendengarkan intimidasi iblis, sesungguhnya iblis sedang menipu kamu untuk kamu keluar dari rencananya Tuhan. Aku ngomong seperti ini karena memang seperti itu kenyataannya. So jangan, please, jangan dengarkan intimidasi iblis. Oke, teman-teman, aku mau berdoa bagi setiap teman-teman yang menonton. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur. Hamba sangat tahu Tuhan Yesus kalau Tuhan saat ini sedang ingin memakai setiap kami generasi-generasi muda, generasi-generasi dahsyat ini Bapa. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka, apapun masalah, problema, pergumulan mereka. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau mampukan mereka, Engkau berikan sukacita yang melimpah bagi setiap mereka. Apapun masalahnya, apapun problemanya, Tuhan, hamba percaya ketika mereka mengangkat tangan tanda mereka berserah kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan akan turun tangan melawat mereka, turun tangan menolong mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan, pintu-pintu yang saat ini masih tertutup, di dalam nama Yesus akan terbuka, akan Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba percaya setiap mereka Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami anugerah Tuhan, boleh mengalami cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala intimidasi iblis Tuhan yang mencoba Tuhan mengintimidasi setiap kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan, kami sangat tahu kami milik Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami
berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, semoga video kali ini memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya, dan teman-teman boleh share ke seluruh sosial media kalian supaya teman kalian dapat pesan yang sama. Jika teman-teman ingin mensupport channel YouTube ini, teman-teman boleh klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, salam dari aku. Bye-bye and God bless you.